Halo semua, di video ini saya mau share ya tentang ide-ide bisnis yang ingin saya coba, tapi ya saya belum tahu apakah ini akan kejadian atau enggak ya. Ide yang pertama adalah bikin sebuah web app ya untuk one page landing page, single landing page gitu ya, dimana orang bisa register dan bisa bikin landing page mereka untuk bisnis mereka. Dan ini sudah saya bikin sebenarnya pakai domain webku.info, dan kemarin saya sudah share ke beberapa temen ya untuk ngetes dan nyoba, dan ya beberapa bilang oke, beberapa bilang kurang dan lain sebagainya. Dan saat ini masih tahap development lagi, tapi saya masih nggak tahu apakah ini akan lanjut atau enggak, terus terang, karena saya nggak tahu itu benar-benar berguna atau enggak untuk banyak orang. Semoga bisa ya kali ya. Saya juga masih mencari tools baru atau fitur-fitur. Sebenarnya masih ada banyak sekali fitur yang belum saya kerjakan, tapi ya kita lihat aja nanti hasilnya gimana. Ini masih proses di pemikirannya. Ide yang kedua itu adalah ini baru ide ya. Ide ini adalah untuk bikin sebuah aplikasi atau web aplikasi di mana kita bisa nyari atau mendata semua menu-menu restoran atau kafe dan harganya di seluruh Indonesia. Jadi ini cuma dari keresahan pribadi ya. Jadi bisa dibilang saya cukup sering ya untuk pergi makan keluar, karena istri saya nggak bisa masak. Tapi jadi kita seringnya sih beli dari Gojek, GoFood gitu ya, atau memang makan yang seadanya di rumah sih. Cuman kadang memang ya paling tidak seminggu sekali kita pergi makan keluar, dan itu cukup sering. Dan yang paling nyusahin ketika kita makan keluar tuh kita nggak tahu menunya apa dan harganya berapa, dan kita mesti nyari di Google kan, di Google Maps. Memang di situ ada foto-foto dari user ya, biasanya ada foto menunya dan lain sebagainya. Tapi menu yang ada di situ kan kadang fotonya burem dan lain sebagainya, dan karena dalam bentuk foto itu agak sedikit susah untuk browsingnya, jadi nggak bisa nge-search. Misalnya kita mau cari misalnya mie goreng, itu harganya berapa sih, kita mau search di restoran tersebut nggak bisa, karena menu yang ada kan dalam bentuk foto. Gimana kalau misalnya kita bisa bikin sebuah aplikasi ya, atau sebuah sistem, mungkin menggunakan AI untuk nyedot data dari Google Maps gitu ya, dan ngambil foto-foto yang diupload oleh user tersebut dan ngeparsing semuanya, semuanya dijadikan teks sehingga bisa diambil datanya, sehingga kita bisa nge-search dengan lebih mudah. Misalnya kita mau cari restoran apa yang ada yang jual mie goreng misalnya, itu kan bisa kita search misalnya di kota Semarang. Itu kayak sesuatu yang dibutuhkan banyak orang dan belum ada. Memang saya terus terang belum tahu ya cara bikinnya gimana, tapi sudah kepikiran beberapa sih, mungkin sesuatu yang bisa dikerjakan sih. Kayaknya sesuatu yang masih mungkin untuk dikerjakan. Saya nggak tahu ya aplikasi Google Maps itu punya API untuk nyedot gambar mereka atau tidak. Tapi kalau misalnya iya, kemungkinan besar itu sangat bisa dilakukan. Terus yang ketiga ya, ide ketiga ini saya ingin bikin sebuah website untuk gereja sebetulnya. Jadi saya kan dulu beberapa kali memang punya klien gereja, bahkan sekarang pun masih ada ya klien gereja. Jadi kurang lebih tahu yang dibutuhkan oleh gereja itu apa saja, mungkin jadwal misa dan lain sebagainya, jadwal ibadah, terus siapa aja
organisasi yang ada di dalamnya dan lain sebagainya. Itu kurang lebih sama sih ya tiap gereja. Jadi itu sesuatu yang bisa kita bikin secara sistematis. Mungkin ada database untuk ayat-ayat Alkitab dan lain sebagainya. Itu kayaknya sesuatu yang cukup menarik untuk dikerjakan. Saya terus terang masih belum tahu. Jadi sistemnya mungkin yang saya bayangkan itu semacam kayak Instagram atau Facebook, dimana kita bisa bikin Facebook group ya, tapi untuk gereja. Jadi misalnya website apa ya, gereja.com gitu ya. Di situ gereja-gereja bisa register dengan gratis dan bisa bikin halaman mereka sendiri gitu ya, jadwal misa sendiri, jadwal ibadah sendiri dan lain sebagainya. Jadi semuanya bisa di manage dari situ. Tapi ya belum tahu apakah ini masuk akal atau tidak, berguna atau tidak, karena memang banyak sekali gereja yang sudah punya website juga. Jadi ya ini hanya untuk gereja-gereja atau tempat ibadah yang belum punya website ya pastinya. Jadi masih belum tahu juga, belum ada gambaran terlalu dalam tentang hal ini. Oke, yang keempat, ide bisnis saya adalah untuk bikin channel YouTube review film. Saya itu memang suka nonton film, dan saya itu kepikiran ya, kadang wah enak banget ya kalau misalnya kita punya kerjaan full time nge-review film. Itu kan kerjaan yang bisa dibilang dream job ya. Kita bisa nonton film setiap hari, terus kita review, dan kita hidup dari situ, dan itu kan menarik ya. Pingin sih bisa melakukan itu semua. Memang saya sudah punya channel YouTube ini, tapi kan kita nggak tahu ya, channel YouTube ini kan bukan untuk pekerjaan gitu. Kalau misalnya saya bikin sebuah channel YouTube yang benar-benar for money gitu ya, untuk bisnis, dalam artian kita lakukan semuanya dengan profesional, kita edit videonya dengan baik, dengan profesional, kita bikin skrip. Kalau saya sih bikin YouTube video nggak pernah bikin skrip, tapi saya ingin coba melakukan itu juga. Tapi ya nggak tahu juga ya waktunya seperti apa yang dibutuhkan dan lain sebagainya. Mungkin suatu saat sesuatu yang menarik untuk dieksplor. Terus ide yang kelima adalah apa ya tadi ya? Saya lupa ya di kelima ya. Ngeblank. AI, iya. Saya kepikiran bikin jasa sebuah web app ya, menggunakan AI. Jadi di behind the scene kita menggunakan AI, pakai agentnya mungkin dari ChatGPT bisa, dari Gemini bisa, dan dari yang lain juga nggak masalah sih mestinya. Dari Meta AI juga mungkin, kalau ada API-nya juga masuk akal untuk digunakan. Misalnya saya belum tahu sih ini seperti apa ya, misalnya bukan jasa ya, tools untuk bikin logo misalnya, tapi menggunakan AI, itu kan bisa. Tools untuk nulis artikel tapi menggunakan AI, dan itu menurut saya sesuatu yang nggak terlalu kompleks. Kita tinggal pakai API yang ada, tapi yang penting itu adalah trial dan error ya, karena AI kan semuanya sebenarnya kan, kalau bisa dibilang tools AI itu kan cukup agnostik ya. Jadi bagus enggaknya itu tergantung yang make. Kalau kita bisa bikin sebuah sistem di mana dengan efektif dan efisien membuat sebuah tools menggunakan AI, itu hasilnya bisa jadi bagus sekali dengan prompt yang benar ya. Misalnya kita bikin tools ya, kita omong kosong aja, ini asal ngarang aja. Misalnya penulisan artikel jasa penulisan artikel AI, mungkin satu artikel 10.000 misalnya, dan ini khusus untuk WordPress. Kita bisa bikin plugin WordPress, terus bisa diinstal di websitenya siapapun, terus tinggal masukin API key, terus
AI-nya akan bekerja, tinggal kita setup aja, misalnya 1 artikel per hari atau 2 artikel per hari atau 1 artikel per minggu. Terus kita masukin aja websitenya itu tentang apa, apakah mau di auto atau mau di review terlebih dahulu sebelum dipublish dan lain sebagainya. Mungkin ada opsi-opsi seperti itu, dan itu menurut saya menarik sih ya. Langsung akan keluar artikelnya dan ada gambarnya juga dari AI juga generated. Memang artikelnya kemungkinan akan jadi sampah, tapi itu tergantung dari toolsnya yang bikin artikel tersebut kan ya. Misalnya ada website toko pancing dan mereka punya blog untuk artikel tips-tips memancing. Kita bisa aja menggunakan AI untuk misalnya cari 10 topik tentang memancing. Dari 10 topik yang ada, terus kita bikin masing-masing tiap topik tersebut jadi sebuah artikel 200 kata misalnya. Terus dari 10 artikel tersebut masing-masing dibikin gambar yang merepresentasikan artikel tersebut. Terus semua kita masukin ke websitenya atau kalau misalnya WordPress pakai mungkin toolsnya pakai WordPress plugin, terus di scheduling sesuai keinginan dari si pemilik website. Itu kan jadi sesuatu yang keren deh ya kayaknya. Bisa kejadian. Itu kan hal yang gimana ya, mungkin hasilnya akan jadi jelek sekali dan mungkin akan jadi sampah internet, saya juga nggak tahu. Tapi ya bisa jadi sesuatu yang sangat berguna, karena kita sendiri pun sudah cukup banyak kan ya yang menggunakan AI sebagai tools untuk riset gitu. Misalnya kita pengen mancing, kita bingung nih memilih tempat untuk memancing, kita tanyakan ke AI, misalnya ke Gemini atau ke ChatGPT. ChatGPT tempat memancing yang enak itu yang seperti apa gitu ya. Itu kan sudah jadi satu artikel sendiri ya, dan itu menurut saya berguna saja untuk orang-orang gitu ya, asal kita kasih tahu aja kalau ini konten ini memang tergenerate oleh AI. Itu sesuatu yang cukup menarik sih ya. Kita lihat aja nanti seperti apa. Jadi itu 5 ide yang bikin saya ekspor di minggu-minggu mendatang. Kita lihat apakah bisa terrealisasi atau tidak, apakah yang mana yang akan saya fokuskan. Sementara saya mau ya santai dulu ya sambil sibuk kerjaan saya sehari-hari. Oke, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.